wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rahma dengan NIM 31220016. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Serang Raya, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini izinkan saya untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Perencanaan Bisnis. Pada mata kuliah Perencanaan Bisnis ini terdapat 7 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, mempromosikan tempat kerja. Saya bekerja di PT Krakatau Medika. PT Krakatau Medika merupakan salah satu rumah sakit swasta di Cilegon yang berdiri pada tahun 1996 bulan Februari tanggal 28. PT Krakatau Medika memiliki 5 unit bisnis. Yang pertama, Rumah Sakit Krakatau Medika, yang kedua Klinik Krakatau Medika Cilegon, yang ketiga Klinik Krakatau Medika Serang, kemudian ada Klinik Krakatau Medika Pandeglang, serta perdagangan obat farmasi dan alat kesehatan. PT Krakatau Medika terletak pada Jalan Semang Raya Cilegon. Akses untuk ke PT Krakatau Medika bisa melalui tol Cilegon Barat. Pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama saya bekerja? Saya bekerja di PT Krakatau Medika sudah kurang lebih 3 tahun. Saya bekerja di PT Krakatau Medika pada tahun 2018. Pada tahun 2018 yang berawal dari PKL, kemudian magang, kemudian saya mengikuti proses rekrutmen dan akhirnya menjadi karyawan kontrak di PT Krakatau Medika. Jenis pekerjaan, pertanyaan ketiga, jenis pekerjaan, bidang, dan posisi Anda. Jenis pekerjaan yang saya lakukan saat ini ialah administrasi kesekretariatan. Di bidang sekretariat dengan posisi admin sekretariat. Kesekretariatan ini merupakan salah satu bidang di bawah naungan sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan memiliki bidang legal dan GCG, humas, dan CSR, serta kesekretariatan. Sekretariat di sini kita mengelola surat masuk direksi, administrasi direksi, mengatur rapat, mengelola ruang rapat, serta konsumsi yang akan dikonsumsi oleh direksi itu sendiri ataupun pada saat rapat, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang keempat, korelasikan dengan jenjang. Dengan jenjang saya saat ini, jenjang pekerjaan saya serta jenjang pendidikan saya saat ini merupakan salah satu hal yang sinkron, karena di kesekretariatan ini kita juga belajar tentang manajemen, yang mana manajemen perusahaan merupakan hal yang penting di perusahaan. Jalannya perusahaan juga bukan hanya dari bisnisnya, tapi dari manajemennya juga yang harus terkelola dengan baik. Oleh karenanya, di bidang pekerjaan saya serta di bidang pendidikan saya merupakan salah satu hal yang sinkron menurut saya. Pertanyaan yang kelima, pesan dan kesan bekerja sambil kuliah. Pertama, kesan dulu. Kesan saya selama saya kuliah di Unsera dan sambil bekerja merupakan awal mula saya merasakan kerja sambil kuliah merupakan hal yang mudah, karena dulu zaman saya PKL masih memiliki job desk yang sedikit, jadi menurut saya sambil kuliah it's okay. Tapi saat saya sudah terjun dan memiliki jabatan di PT Krakatau Medika, saya sudah menjabat sebagai karyawan kontrak di PT Krakatau Medika, beban dan tanggung jawab saya akan semakin besar. Maka menurut saya merupakan hal yang
dirasa sulit mudah. Dan pesan untuk kalian yang sedang bekerja atau yang sedang kuliah sambil bekerja, tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena sebenarnya bekerja sambil kuliah merupakan hal yang asik jika kita menekuninya. Dan walaupun kalian merasakan hal yang jenuh, lelah, letih pulang kerja kuliah, namun ada kalanya kita bersyukur kita sudah diberikan kesempatan untuk bekerja serta kuliah. Dan apabila kalian merasakan kejenuhan seperti itu, lebih baik cobalah mencari kegiatan lain untuk mengekspresikan atau untuk membuang jauh-jauh rasa jenuh itu. Semisal saya yang jenuh akan kuliah dan kerja, saya setiap malam akan melakukan streaming film atau drama yang saya sukai. Itu merupakan healing terbaik saya saat ini untuk menghilangkan jenuh. Karena kalian harus memikirkan bagaimana caranya menghilangkan rasa jenuh dan bosan tersebut. Terus pertanyaan yang ke-7, harapan setelah selesai pendidikan S1. Tidak dapat dipungkiri, semua orang pasti ingin memiliki jenjang karir yang baik. Saya pun begitu. Setelah selesai pendidikan, saya berharap saya memiliki jenjang karir yang lebih baik, memiliki pekerjaan yang tetap, serta yang pasti saya bisa melanjutkan S2, karena sebelum saya S2, saya harus menyelesaikan S1-nya dahulu. Oleh karena itu, harapan saya setelah selesai pendidikan S1. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.